Tempat ideal untuk budidaya jamur itu atapnya harus terbuat dari genteng. Jadi kalau atapnya itu esbes atau kalvalum itu tidak bisa, karena itu panas nanti jamur bisa mengering. Jadi atap harus genteng, bawahnya itu diusahakan tanah. Halo Sobat Bisnis Tetangga, kali ini kita akan berkunjung ke rumah jamur alias budidaya jamur tiram yang berlokasi di Craken, Ngadimulyo, Temanggung. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, tonton terus yuk video ini sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Budi Hartanto. Saya mulai bisnis jamur ini kurang lebih sekitar 1 tahun. Alhamdulillah untuk jamur ini sedikit membantu perekonomian kami. Ya. Salah satu utama unit bisnis jamur ini adalah yang pertama itu karena perawatannya mudah. Ya, perawatannya itu setiap pagi cuma nyiram itu 1-2 jam, nyiramnya pakai air biasa saja. Kemudian untuk panen itu bisa setiap hari. Jadi panen itu setiap hari, jual setiap hari. Bisa untuk pemutaran itu. Begitulah setiap paginya, Pak Budi bisa menekuni dunia budidaya jamur dengan alasan roda perekonomian keluarga tetap harus berjalan. Meskipun setiap hari harus menyiram jamur, bukan menjadi masalah bagi Pak Budi, justru semakin bersemangat untuk terus membudidayakan jamur. Untuk prosesnya, karena kami backlognya itu beli, jadi kita beli, kemudian setelah itu dipasang, nah terus ditunggu sampai berbenih dan panen, setelah itu disiram setiap hari. Jadi kami bukan yang produksi backlognya, karena keterbatasan alat. Karena kalau untuk proses backlog itu harus kita punya oven yang besar untuk mengoven itu bibit-bibitnya itu, kemudian harus media-medianya juga harus disiapkan dan lainnya. Nah itu kami sementara belum membuat sendiri, jadi beli. Nah harganya itu satu backlog 2.500 rupiah per satu backlognya. Tantangan untuk bibit itu terkadang kami beli di itu produksinya itu terkadang beda-beda bibitnya. Nah, kadang kita mendapatkan bibit yang bagus, nah, itu nanti pertumbuhan jamur bisa mekar banyak, bisa mekar-mekar. Nah, kadang bibitnya yang kurang bagus itu jamurnya kecil-kecil, cuma besar bagalnya saja, batangnya yang besar. Itu paling jadi cuma perbedaan di tampilannya saja, tapi untuk timbangan itu rata-rata sama. Kalau yang mekar itu bakalnya kecil tapi itu bagus, untuk yang bakalnya besar itu biasanya daunnya yang kecil. Itu. Kemudian untuk tantangan selanjutnya itu biasanya kadang ada itu ulatnya. Nah, kadang ada ulat. Nah, kalau ada ulat itu nanti kami semprot menggunakan planet. Menjelang 1 tahun berdirinya budidaya jamur ini, Pak Budi mengajarkan satu hal penting. Jika ingin usahanya bertahan, maka pandailah merawat jamur dan juga modalnya. Begitu bentuk konsistensi nafas panjang sebuah usaha. Ya, rencana ada itu kami sedang membuat tempat baru untuk jamur. Sudah jadi itu, tapi belum kami isi. Kami sedang pesan, itu mungkin kurang lebih sekitar 1-2 minggu baru jadi. Yaitu langsung kami pasang lagi ke kandangnya. Ya, untuk strateginya itu kebanyakan yang berbisnis jamur itu setelah habis masa panen itu mereka berhenti, stop karena terkendala modal. Nah strateginya, karena kan memang ini panen setiap hari, kemudian
uang juga diberikan setiap hari bayarannya. Nah itu kebanyakan untuk yang pembisnis yang lain itu uang hasil jamur itu dipakai untuk keperluan sehari-hari, kepakai untuk keperluan lain-lain, sehingga pada waktu kita mau pengadaan barang baru lagi itu uangnya sudah nggak ada. Nah itu triknya itu. Jadi misal bayaran berapa sehari 100.000, nah itu kita sisihkan separuhnya 50.000 nanti dimasukkan ke tabungan itu untuk nanti beli backlog lagi, nanti yang 50 buat keperluan sehari-hari itu, karena kan perputaran setiap 4 bulan sekali. 4 bulan itu misal kita menanam 5.000 bibit, nah itu kan sudah ada sekitar 10 juta lebih, itu 10 sampai 15 juta. Kalau pas break itu kan pasti uangnya nggak ada. Nah kebanyakan orang itu berhenti di jamur bukan karena harganya atau bukan karena cuaca ataupun jamurnya, tapi kebanyakan karena modalnya yang habis. Seperti itu. Karena untuk mulai pertama itu kan harus modal dulu, beli backlognya berapa puluh juta itu, baru nanti panen setiap hari. Jadi istilahnya itu kita harus menyisihkan hasilnya. Nah, nanti pas kita saatnya menyulam itu backlognya, nah kita sudah ada cadangan kuat untuk membeli itu. Karena itu panennya misal nanamnya sama, nanti kan dibuangnya juga sama, nanti beli lagi juga sama. Jadi tidak bisa mengejar, misal beli dari 1.000, dari 2.000, itu kan nggak harus sekalian seperti itu. Berkat ketekunan dan kunci konsistennya, Pak Budi bisa meraup uang jutaan rupiah per bulan. Buat kalian yang sedang membutuhkan jamur tiram dalam skala banyak, bisa langsung hubungi ke nomor 085 643 618 208.